Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama mungkin saya menyambut dari Pak Abram ya selaku host tadi ya, sebagai tuan rumah. Kalau beliau ngomong tanggal 18 itu salah tanggal, bener salah tanggal Pak, karena saya jadi supir tembak Pak ini. Kalau tanggalnya bener kita tidak perlu hadir ya Pak Ferry ya. Jadi ini mohon maaf, mungkin expect dari Profesor Suhasil Nasara, tapi yang hadir dari sisi saya karena memang jadi izin ini kami dari sisi Kementerian Keuangan memang diminta untuk membacakan keynote speaker ya, walaupun tadi Pak Abram mungkin sudah menyampaikan 71% dan 8%, tapi karena memang ada kesalahan tanggal tadi, mungkin next occasion bisa lebih jelas Pak, bisa diundang lagi lebih jelas. Baik, yang terhormat Bapak Ferry Irawan selaku Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro Keuangan, kemudian juga Bapak Abram S. Putro selaku dari founder dan CEO dari Economics, yang terhormat Bapak peserta dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di sini pada gala dinner untuk dan awarding The Economics Indonesia Best Financial Award 2024. Saya ingin memberikan apresiasi untuk teman-teman dari Economics dan juga seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acaranya dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk kita pahami bahwa Indonesia saat ini sedang menuju mempunyai visi besar untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, dan diharapkan dengan kontribusi kita semua tidak menjadi Indonesia cemas ya, tapi tetap menjadi Indonesia emas 2045. Salah satu yang kita lihat memang adalah kita upayakan untuk transformasi yang smooth untuk pergantian dari sisi pemerintahan yang ada sekarang. Salah satu visi dapat terwujud, kita memang perlu effort yang luar biasa. Sebagai contoh tadi sampaikan, kita memang harus memiliki kapasitas untuk bisa menaikkan level ekonomi kita menjadi 8% untuk mengejar target dari 2045 Indonesia emas. Kemudian juga beberapa tantangan yang kita hadapi antara lain terkait SDM, kemudian juga ketersediaan infrastruktur, kualitas institusi serta sistem regulasi yang ada. Jadi beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat adalah tidak hanya dari sisi pemerintah yang dari policy, tapi juga dari sisi regulasi perlu untuk mensupport sebuah industri bisa berkembang dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa mendorong produktivitas, nilai tambah, dan juga mewujudkan ekonomi yang inklusif. Bapak Ibu yang terhormat, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini, kita memang melihat sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dengan fungsi intermediarinya sebagai sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, dan stabil serta inklusif. Oleh sebab itu kita meyakini bahwa pendalaman dari sektor keuangan ini sangat diperlukan, dan kita sangat support untuk gala dinner semacam ini untuk bisa meningkatkan bonding dari stakeholder dari industri sektor keuangan kita. Kalau kita lihat memang sektor keuangan sendiri saat ini memang masih jauh dari kondisi ideal, perbankan masih mendominasi, kemudian kita juga melihat sumber keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun yang merupakan sumber pembiayaan jangka panjang masih sangat terbatas dan masih sangat minim untuk instrumen-instrumennya. Ini juga tercermin dari pasar modal kita dan juga obligasi. Kalau kita lihat di obligasi, kita akan melihat bahwa mayoritas obligasi adalah dari pemerintah, itu untuk konven, apalagi untuk syariah, driver adalah dari sukuk pemerintah. Dan ini yang memang perlu kita tingkatkan, bagaimana nanti ekosistem dari pembiayaan sektor keuangan ini makin dalam dan inklusif, sehingga nanti kita bisa melepaskan ketergantungan dari tidak hanya APBN tapi juga lebih ke meningkatkan partisipasi publik dan private ke dalam ekosistem keuangan kita. Kemudian di sektor asuransi kita juga melihat bahwa tingkat penetrasi dan juga densitas asuransi Indonesia baik jiwa, umum maupun secara keseluruhan ini masih sangat terbatas, apalagi juga kita melihat bahwa dibandingkan dengan peers kita juga melihat ada
keterbatasan dibandingkan dengan sekitar kita. Kemudian kita juga melihat pembiayaan untuk UMKM masih sangat terbatas. Kalau kita melihat teman-teman dari BRI Sekuritas juga, Bank BRI, Bank BRI menunjukkan bahwa 40 juta usaha, 45 juta usaha ultramikro itu masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Dan dari situ 18 juta ultramikronya belum mendapatkan akses pembiayaan. Dan kita juga melihat untuk penyaluran pembiayaan UMKM selama beberapa tahun ini stagnan di 20%. Jadi kita melihat even dengan pemerintah sudah menggelontorkan segitu banyak skema untuk penetrasi ke UMKM, baik itu UMKM maupun ultramikro. Pak Ferry punya kur yang sangat-sangat legend itu ya. Kemudian juga ada PEM UMKM pada saat pandemi. Kemudian kita punya UMI, itu pun masih belum bisa mengadres kebutuhan dari pembiayaan UMKM kita. Dan itu sebenarnya salah satu memang gap yang harus bisa diisi oleh teman-teman dari sisi private untuk bisa memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, sehingga kita bisa menciptakan sebuah inklusivitas dari sektor keuangan. Kemudian juga kita bicara dari sisi literasi keuangan kita masih sangat rendah, di bawah tingkat inklusi keuangan kita. Dan kalau kita lihat literasi lembaga pembiayaan dan perasuransian hanya mencapai sekitar 13 dan 12%. Ini sangat jauh dibandingkan dengan literasi perbankan kita yang sudah 68%. Jadi satu sisi memang untuk perbankan sudah jauh untuk informasinya dan literasinya, tetapi untuk lembaga pembiayaan dan perasuransian bisa dibilang masyarakat ternyata belum mendapatkan informasi yang memadai untuk bisa istilahnya dengan yakin dan nyaman mengakses asuransi maupun lembaga pembiayaan. Bapak Ibu yang terhormat, beberapa permasalahan ini yang memang dihadapi oleh sektor keuangan membuat salah satu upaya pemerintah yang paling terlihat dalam tahun-tahun ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan ekonomi. Kita membuat reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, atau mungkin yang kita sering dengarnya UU 2 PSK. Dengan UU 2 PSK ini secara omnibus, dan ini sebenarnya mengcover dua sisi. Yang satu adalah pengaturan terkait dari kelembagaan, kemudian koordinasi otoritas sektor keuangan dan penanganan permasalahan. Sedangkan untuk bincang lainnya adalah untuk terkait pengembangan dan pendalaman sektor keuangan dan infrastruktur pendukungnya. Area reformasi ini memang coba untuk mencakup secara keseluruhan untuk sektor keuangan, dari perbankan hingga sektor industri, keuangan non-bank, dari fintech hingga sumber daya manusia sektor keuangan. Beberapa inisiatif reformasi antara lain adalah yang sudah kita lakukan, penguasaan dasar hukum untuk digitalisasi di berbagai area seperti bank digital, kemudian rupiah digital, hukum digital, inovasi sektor keuangan maupun di fintech. Selain itu kita juga ada pengembangan instrumen baru untuk sektor keuangan, kemudian juga ada seperti Badan Pengelola Keuangan untuk SPV-nya dan pengelola dana perolahan program penjaminan polis. Kemudian kita juga memiliki upaya untuk penguatan koordinasi di sektor keuangan, diantaranya dengan adanya stabilitas sistem keuangan, pengembangan sektor keuangan, dan juga penguatan kewenangan dari lembaga KSSK untuk menjaga dan menjadi jaring pengaman sistem keuangan nasional di Indonesia. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum menutup sambutan, kami ingin meng-highlight pertama-tama sektor keuangan merupakan salah satu yang memiliki peranan penting untuk sektor pasar modal, asuransi sebagai pembiayaan jangka panjang. Jadi kalau tadi ada pertanyaan terkait 71 triliun, 8%, source-nya salah satunya adalah ini. Di lain nanti mungkin kalau Pak Abram dengan teman-teman profesornya meningkatkan pajak, itu memang upaya lain lagi gitu kan. Tapi dari sisi kita memang kita ingin menciptakan dari sisi inklusivitasnya untuk menjadi salah satu source pembiayaan dari pembangunan.
Dan kita melihat oleh sebab itu memang sektor keuangan harus mutlak bisa dijadikan sesuatu ekosistem yang kuat dan inklusif untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kedua, kita juga meyakini bahwa pemahaman dan kepercayaan terhadap sektor keuangan sangat penting, sehingga harus kita lakukan secara konsisten dan bertahap untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melakukan literasi keuangan secara terus-menerus. Dan terakhir, pengembangan untuk sektor keuangan ini tidak hanya bisa dilakukan solely oleh pemerintah, tapi kita juga memerlukan partisipasi dari sisi private dan juga publik. Dan kita tadi kami sampaikan sangat mengapresiasi untuk forum-forum semacam ini untuk bisa kita meningkatkan pemahaman kita, karena tadi untuk bisa mencapai 8%, kemudian mencapai pembiayaan untuk program-program pemerintah, kita salah satunya adalah dengan melibatkan pihak-pihak dari sisi dana private untuk bisa menopang pembiayaan pembangunan kita. Demikian dari kami, bersama kita pasti bisa. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Tony Priyatno, dan kami mohon Bapak bisa tetap berada di atas panggung. Ya, dengan itu kami undang dengan hormat Bapak Bram S. Putro untuk menyerahkan kenang-kenangan yang diberikan di Economics kepada Bapak Tony Priyatno. Silakan kepada Bapak Bram S. Putro. Baik, silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita abadikan momen yang luar biasa pada hari ini, ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tony Priyatno. Wow, sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya, ya. Dan Pak Tony, terima kasih. Memberikan insight pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi.